Halo, kembali lagi sama gua Putra Usa. Wih, udah hampir 1 bulan gua nggak upload tutorial ya. Gua mohon maaf, tapi gue yakin beberapa dari kalian tahu bahwa gua 2 bulan terakhir ini full keliling Indonesia untuk ngasih kelas basic videografi. Jadi udah hampir 1 bulan gua nggak upload. Nah, kebetulan masih ada waktu ini. Gua masih ada berapa minggu ini waktu untuk istirahat. Nah, di sini gue bakalan kasih sebenarnya tutorial info penting dimana buat kalian pengguna Moza Aircross 2 dan juga VU G6 Max. Oke, gimana informasi yang beredar ini banyak banget katakan bahwa loh kok Moza saya getar ini, udah saya otak-atik, udah auto tune, udah perasaan balance-nya udah benar, gitu juga di G6 Max. Nah, apalagi di Moza Cross 2 tuh banyak info yang beredar tuh lucu banget. Kalau gue baca di sosmed, gue ketawa-ketawa gitu. Ada yang katakan, kenapa getar bro? Terus dia bilang, itu karena ini bro, karena kamera lu pakai A6000 gitu ya, atau A6300 yang pakai lensa sakit gitu. Jadi bebannya terlalu ringan, dicoba ditambah pemberat. Ini nih, dari zaman Keren Plus lah, gue paling sering baca ini. Dan tujuan kalian baik memberi informasi itu, tapi mohon maaf, itu salah sob. Dan teman-teman jangan ikutin. Moza Aircross 2 ini menurut gue the best banget udah. Jangankan pakai 6000 dengan lensa kit gitu ya. Nih, gue tunjukin A5100 yang ukurannya lebih kecil dari seri 6 dengan lensa pancake. Nih, lensa pancake nih, kalian bisa lihat. Nah, lensa pancake yang 16mm f2,8 ini ampun kecil banget. Ini kamera bisa gue pegang pakai tangan sekali gini aja, saking kecilnya. Oke? Kita akan loading dan gue buktikan nggak ada getar. Terus kenapa bisa getar? Permasalahan getar ini cuma 2 hal aja. Pertama, Anda pasti yakin banget gue bilang, Anda balance nggak benar. Yang kedua, ini soal permasalahan pemilihan power motor yang salah. Nah, untuk di Moza Aircross 2 dan G6 Max ini ternyata sama. Jangan gunakan auto tune-nya. Auto tune-nya kurang tepat. Jadi bagaimana caranya? Kita pakai manual, dan ini akan gue kasih tips dan triknya bagaimana menggunakan power manual. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya bagaimana solusi dari getar permasalahan dari kedua gimbal ini. Dan ingat ya, persoalan ini terjadi karena 2 hal aja. Biasanya balancing kalian yang nggak benar, sama soal pemilihan power motor. Cuman itu, karena kedua gimbal ini, kata gua ada salah gimbal terbaik di dunia menurut gua kedua gimbal ini. Yang satu buat best buat traveling, yang satu buat job profesional. Apalagi untuk mirrorless, kayaknya ini adalah gimbal terbaik versi gua di dunia. Oke? Dan kalian gue tunjukin gini nih. Kalian bisa lihat, sekarang gue pakai kamera kecil banget A5100 sob dengan lensa pancake 16mm f2,8 yang kecil banget. Oke, dan kalian bisa lihat dia bisa dibalance dengan sempurna. Pertama, tiltnya perhatikan. Oke, ini bukti dia bisa dibalancing dengan sempurna. Sip, lurusin ke depan lagi, diam. Lalu tiltnya, perhatikan. Kalau tiltnya, kalau bebannya berat biasanya diginikan dia diam nih. Nah, ini diam. Dimiringkan begini dia diam nih. Tapi beberapa kamera biasanya dia nanti bakalan kalau digerakin gitu ya, terus kembali ke tengah. Yang penting ini sebenarnya ada ini lurus nih. Tiang motornya ini tuh harus lurus. Kalau udah lurus seperti ini, itu udah balance, oke? Nah, ini yang paling sering kalian salah, yang selalu kalian lupakan. Karena kalian anggap sini sudah benar, ya udah kalian hidupkan. Kalian lupa pennya. Selalu ini nih. Dari kemarin gue kan tour nih beberapa kota di Indonesia, dan semua ngeluhkan soal gimbal, dan semua ketemu persoalannya sama. Kalian kalau nonton vlog tuh nggak pernah tuntas, di skip ya kan? Jadi lupa soal pen. Perhatikan pen. Motor gimbal ini kalau kalian horizontal kan begini, ini harusnya dia di sini nih. Nah, oke, begini.
kalau motor yang rollnya ini pas di gimbal diluruskan seperti ini berada di atas, gua jamin kalian nggak bisa vortex itu. Atau di bawah seperti ini motornya, gua jamin ini juga salah. Terus yang benar gimana? Kalau kalian putar-putar kayak apapun dia harus kembali ke tengah gitu. Dia harus berada di sini nih. Nah, misal begini, lihat dia kembali ke tengah seperti itu. Oke, jadi dia harus sejajar, bukan di atas dan bukan di bawah. Dia harus di samping seperti ini. Kalau udah bisa diam seperti ini, itu baru benar balancingnya, sob. Kalian baru hidupkan gimbalnya. Oke. Nah, kalian perhatikan, ini udah aman. See? Nah, oke. Nggak ada masalah, sob. Nggak ada yang masalah, oke? Nggak ada getar ini sama sekali. Itu dia persoalannya. Oke. Sih. Nih, tuh. Nggak ada masalah. Oke, vortex. Kita coba vortex nih. Oke. Lihat, dengan kamera sekecil ini, vortex cepat pun aman. Oke. Dan nggak ada getar ini. Tapi saya getar, Om Putra. Nah, di sini persoalannya. Gua stopkan dulu ini. Gua kasih saran sama kalian. Ini terjadi biasanya kalau kalian auto tune. Nah, power auto tune Moza dan Veyo ini memang kurang tepat menurut gua. Makanya kadang dia terlalu over biasanya sehingga getar. Jadi motornya bekerja terlalu berat. Triknya gampang. Kalau balancing sudah benar, masih pas di momen tertentu misalnya kalian miringkan gerakan tertentu terus ada getar, gampang. Masuk ke menu. Oke. Tahan lama-lama yang di tengah, masuk ke menu. Di situ ada gimbal. Masuk ke menu gimbal, lalu ada motor. Masuk ke menu motor. Nah, di situ kan ada power. Biasanya kalian auto tune. Jangan pilih yang di bawahnya, level. Pilih yang level. Nah, ini dia. Ini pilihan secara manual. Dari ultralight yang berarti paling ringan kekuatan powernya, mulai yang light, mulai masih ringan ini di bawah medium. Nah, medium mulai agak berat, heavy dan ultra heavy. Dan menurut gua kalau kalian pengguna mirrorless kayak gua seri 6 bahkan dengan lensa Sigma 16 mili pun gua sarankan pakai yang light. Gua biasanya pakai light, tapi karena ini pakai gimbal yang kecil, kita pakai yang ultra light. Nah, apa yang terjadi kalau over? Ini dia. Kita pakai misalnya heavy. Nah, kalian bisa lihat getar ya, bunyi malah. Nih, gue dekatin kali mic gue ya. Tuh, kalian bisa dengar getarannya. Tuh, dia bergetar. Nah, itu terjadi karena powernya over, sob. Itulah kenapa kalian merasa getar. Coba kita turunkan kembali ke ultralight. Langsung diam, tidak ada getar. Aman ini sudah, kalian pakai mau kayak apapun. Segampang itu solusinya. Oke? Oke, sekarang kita masuk ke G6 Max. Nah, sekarang gue pakai masih A5100 dengan lensa makro 30mm f3,5-nya Sony. Nah, di sini kita akan hidupkan. Gue terpaksa sembari ngecas ya, ternyata habis baterainya. Nah, kita hidupkan. Nah, waktu hidup, kalian mungkin ngalaminnya seperti ini kali ya. Pas kalian gerak-gerakin, tiba-tiba dia langsung goyang dompet. Ya, ini persoalannya sebenarnya bukan balancing nih. Kalau begini biasanya karena pemilihan power motor yang salah. Caranya gampang. Masuk ke menu. Nah, masuk ke menunya, jangan pilih yang inisialis atau auto tune-nya. Jangan, pilihlah motor setup di sini. Masuk ke motor setup, lalu naikin tilt, pen dan roll-nya, powernya. Sekarang gue naikin ke setengah semuanya. Nah, oke. Nah, sekarang kalian bisa lihat. Biasanya kalau A5100 ini gue pakai powernya di setengah semua. Dan yang paling berpengaruh berat tuh biasanya tiltnya, bro. Gue walaupun pakai A5100, 6400 gue pakai lensa Sigma sekali, yang 16 mili sekalipun, biasanya pen itu nggak sampai full banget.
nggak sampai powerful, tapi tiltnya bakalan full. Kenapa? Panjangnya lensa dan besarnya lensa yang membuat agak berat biasanya itu. Jadi permasalahan terberat di G6X adalah tilt. Kebanyakan yang harus kalian pahami untuk setting powernya. Udah gitu aja. Sekarang kalian bisa lihat, ini semua dalam power setengah, pen setengah, roll setengah, lalu tilt setengah. Dan lihat, aman ini sudah, nggak ada getar-getarannya. Oke? Dan kita cobain vortex sebagai buktinya. Inception kalau di sini bahasanya. Sip, wes. Aman-aman saja. Udah nggak ada getar, nggak ada masalah. Sekarang inception ke sana. Aman-aman saja. Oke teman-teman, jadi persoalan kedua gimbal itu cuman itu. Pasti cuman dia itu, bukan ibaratnya kesalahan fatal atau kelemahan dari motor gimbal ini. No, ini gimbal terbaik menurut gua. Yang satu buat best buat traveling, yang satu buat mirrorless terbaik di dunia menurut gua ya ini. Karena fiturnya yang sangat membantu tipe gua yang traveler seperti ini. Dimana kalian harus kenal dua hal. Pertama, balancing lah sempurna sob, sempurna. Oke, jangan ada yang lemah. Ingat, kekurangan balancing membuat salah satu motor akan panas. Nah, itulah yang membuat biasanya jebol. Jadi bukan gimbal yang salah, kalian yang belum benar ngebalancing. Yang kedua, itu pasti pemilihan power. Jangan auto-tune, pilihlah secara manual. Oke? Jadi segitu aja mungkin tutorial dari gua buat kalian dan semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di vlog gua lainnya.